Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Masjid Baitul Ma'mur, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya yang begitu besar kepada kita, di antaranya nikmat iman dan nikmat kesehatan, sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa sama-sama berkumpul di tempat yang penuh barokah ini dalam rangka menuntut ilmu yang kita kemas dalam acara Kiai atau kajian Islam Ahad pagi, yang insyaallah dalam kesempatan ini akan disampaikan oleh Al-Hafiz Dr. Kiai Haji Mudhawi Ma'arif LCMA, yang alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita dengan tema yang sangat menarik, urgensi ihsan dalam Islam. Kedua kalinya tak lupa pula kita aturkan salawat beriring salam atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, yakni agama Islam. Baiklah jamaah sekalian, untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita buka pengajian pagi menjelang siang hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim kepada Al-Hafiz Dr. Kiai Haji Mudhawi Ma'arif LCMA, waktu dan tempat kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. Hadirin hadirat ayyuhal ikhwah wal akhwat fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Baitul Ma'mur rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan yang mulia ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam maktubatullah atau dalam hidangan Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita sadari dan kita yakini bahwa maktubatullah atau hidangan Allah Subhanahu wa taala merupakan jaminan pasti keamanan yang diberikan oleh Allah melalui majlis seperti ini, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal qur'ana ma'dubatullah, sesungguhnya Al-Qur'anul Karim ini adalah hidangan Allah. Yang dimaksud dengan Al-Qur'anul Karim sebagai hidangan Allah Subhanahu wa taala adalah kajiannya, ilmunya, ilmu Al-Quran yang disampaikan, didengar, dibaca, ditadabburi, dan apapun yang terkait dengan Al-Quranul Karim yang berkumpulnya satu jamaah itu karena Al-Quran, maka diperumpamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan-akan dia sedang menghadiri jamuannya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak ada seorang pun yang hadir di majlis di mana Al-Qur'anul Karim isi kandungannya disampaikan kecuali dia berhak mendapatkan jaminan aman dari Allah Subhanahu wa taala di dunia hingga di akhirat nanti. Ini yang harus diimani, diyakini. Sebagaimana kita ketahui bahwa
penggunaan kata jaminan aman langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, selain daripada maktubatullah Al-Qur'anul Karim ini, adalah negeri Makkah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Di dalam negeri Ka'bah, negeri Makkah itu ada negeri yang di dalamnya ada Ka'bah. Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Bakkah yaitu Makkah yang di dalamnya ada Makkahnya. Ada pertama kali rumah yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpulnya umat manusia dalam rangka beribadah kepada Allah. Mubarakan, yang di dalamnya mengandung jaminan keberkahan, wahudan, dan petunjuk lil alamin, bagi seluruh umat manusia, al-alam yang maksud seluruh alam semesta. Di dalamnya fi ayatun bayyinat. Di dalam kota Makkah terdapat ayat-ayat. Ayat-ayat itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan tanda-tanda di sini pun juga berarti asar. Asar itu jejak orang-orang saleh yang membuktikan ketaatannya, pengabdiannya, perjuangannya seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat bayyinat yang nyata. Maqam Ibrahim, di dalamnya pula terdapat maqam Ibrahim. Kemudian Allah memberikan jaminannya di sini, wa man dakhalahu kana amina. Barang siapa yang masuk ke negeri Makkah yang di dalamnya ada Ka'bahnya, yaitu Ka'bah Makkah ini, maka dipastikan aminah, dia pasti aman, hidupnya aman. Artinya jaminan aman itu langsung Allah Subhanahu wa taala sampaikan barokah tempat yang mereka kunjungi, tempat di mana mereka datang semata-mata untuk menapak tilasi jejaknya Nabiullah Ibrahim dan keluarganya. Makanya ibadah haji atau ibadah umroh itu hakikatnya ibadah napak tilasi jejak pengorbanan dan perjuangannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Nah, jaminan aman itu pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun juga Allah Subhanahu wa taala tidak hanya membatasi jaminan keamanan itu hanya bagi mereka yang tempat tinggalnya dekat dengan kota Makkah, atau orang-orang yang jauh tapi karena kekayaan yang lebih Allah berikan kepada mereka sehingga mereka bisa menunaikan ibadah haji dan umrah dengan kesempatan dan harta rezeki yang lebih itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala pun memberikan peluang jaminan aman yang sama bagi siapa? Orang yang masuk ke majelis ilmu yang berkaitan di dalamnya ada Al-Qur'anul Karim yang dibaca dan difahaminya. Dan alhamdulillah rabbil alamin, ini harus diyakini sebagaimana jamaah haji yang saat ini sedang persiapan wukuf di Arafah dan seterusnya mendapatkan jaminan keamanan dari Allah. Sesungguhnya jaminan serupa itu pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang dengan ikhlas yakin bahwa keberadaan kita ini adalah semata-mata untuk menjemput berkah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Barokah ada dalam Al-Qur'an, sebagaimana hudan petunjuk pun juga ada dalam Al-Qur'anul Karim. Yang berarti karena keduanya ini, karena barokah dan karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berhak mendapatkan jaminan aminan
wa man dakhala fihi fahuwa amin, maka dia pastikan aman. Dan itu insyaallah Allah berikan kepada kita, dan mudah-mudahan jaminan ketetapan aman ini, aman hidup kita mulai dari aman iman kita, rizki yang Allah tetapkan pada kita di dunia hingga mati dalam keadaan husnul khatimah, kemudian di alam kubur hingga di alam akhirat nanti kita benar-benar dikawal oleh jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat ayyuhal ikhwah wal akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Berkaitan dengan tema kita, ada urgensi ihsan dalam Islam. Ihsan dalam bahasa Al-Quranul Karim berulang-ulang dan berkali-kali Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutnya dengan berbagai bentuk kata. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kata ahsan, kadang-kadang Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kata muhsin, dan kadang-kadang Allah menggunakan kata ihsan. Jadi ada ahsan, ada ihsan, dan ada muhsin. Seperti contoh penggunaan kata ahsan dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Pada ayat kedua dari surah Al-Mulk, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Mendahulukan kata kematian daripada kehidupan sebagai isyarat dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita pada dasarnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi mati. Kemudian dari kematian inilah Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan kita. Dari mati menjadi hidup. Kemudian dimatikan kembali kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mati kemudian kita dihidupkan kembali pada hari kiamat nanti. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang mendahulukan kematian untuk mengingatkan kita asal usulnya kita ini adalah makhluk dari sesuatu yang tidak ada kemudian menjadi ada. Allah berfirman, kaifa takfuruna billah, bagaimana kalian kufur, kafir, ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wa kuntum amwatan, padahal dulu kalian adalah mati. Dulu kalian adalah makhluk yang menyatu dengan bumi, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bumi itu sebagai makhluk di mana kalian mati pada tempat itu. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kematian. Karena kita asal usulnya merupakan dari tanah atau dari saripati tanah. Fa'ahyakum, kemudian dialah Allah yang menghidupkan kalian. Saat kita hidup seperti yang saat ini kita dapati, untuk apa sih Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dari sebelumnya mati kemudian hidup? Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tujuan utama Allah menciptakan kalian wahai manusia adalah liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kalian orang yang paling baik amal perbuatannya. Yang dimaksud ahsanu amal, amal yang paling baik di sini adalah
Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengukur atau melihat amal kalian itu karena banyak-banyaknya. Tapi yang Allah Subhanahu wa ta'ala lihat dalam amal perbuatan kalian adalah kualitasnya. Bukan kuantitasnya, tapi kualitas. Ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala lihat. Kalau sekiranya kuantitas orang-orang yang hidup sebelum kalian saat mereka diberi usia panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya mereka lebih banyak amalnya daripada kalian, wahai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat dari aktsariyah atau kebanyakan, tapi yang Allah lihat pada kalian adalah amal yang paling ahsan, amal yang paling baik. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan kalian untuk biasa-biasa saja dalam amal perbuatan kalian, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala melihat ayyukum ahsanu amala. Ingin melihat siapa di antara kalian yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya serba istimewa. Dan keistimewaan itu bukanlah suatu hal yang mustahil untuk dilakukan oleh seseorang, karena manusia itu adalah makhluk yang paling istimewa di antara makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana manusia itu di antara bukti keistimewaannya adalah manusia diciptakan oleh Allah fi ahsan, menggunakan kata ahsan lagi, fi ahsani taqwim, dalam ahsan sebaik-baik taqwim, bentuk tegaknya. Kata-kata takwim itu dari qawwama yuqawwimu taqwiman, yang berarti tegak lurus. Perhatikan, kita melihat makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini makhluk yang berbeda dengan yang lainnya. Meskipun wajah rata-rata mirip-mirip dengan apa? Monyet umpamanya, atau orang hutan, wajah mirip, tapi berbeda dari takwimnya, dari tegaknya kita saat berdiri. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh benar-benar kami telah menciptakan manusia fi ahsan, dalam sebaik-baik takwim, bentuknya yang membedakan dengan yang lainnya. Sehingga dari informasi yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan terkait dengan fi ahsani taqwim, maka tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia fi ahsani taqwim agar manusia itu mampu beramal fi ahsani amalan. Ayyukum ahsanu amalan. Jadi sesuai dengan bentuk ciptaan yang fi ahsan, maka amal perbuatan pun yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari manusia pun juga harus ahsan. Jangan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai makhluk yang sempurna, tapi malah amalnya justru malah mengarah pada perkara-perkara yang buruk. Makanya kita ini sebagai makhluk yang harus berbeda dengan binatang. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak memberikan bimbingan, peringatan agar gaya atau cara hidup kita ini benar-benar berbeda dengan binatang. Seperti contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci dan melarang keras. Seumpama kita dilatih makanan dengan lidah kita, nek pingin dilatih barokai karen makanan dengan tangan, ya, dipersihkan baru dilatih tangan. Begitu pula saat kita makan dan minum, jangan sampai kita lakukan makan dan minum dengan tidur, seperti binatang.
dan seterusnya. Itu tuntunan bagaimana cara kita beramal yang ahsan, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya berkaitan dengan keistimewaan ahsan di sini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf, "Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha." Sungguh kami benar-benar menyediakan neraka jahanam itu dipenuhi kebanyakan dari bangsa jin dan manusia. Apa yang menjadikan sebab bangsa jin dan bangsa manusia itu kebanyakan masuk ke dalam neraka jahanam? Lahum qulubun, karena mereka punya hati. La yafqahuna biha, mereka tidak mau memahami ayat-ayat Al-Quranul Karim dengan hati mereka. Hati mereka hanya diisi untuk memahami duniawi. Hati mereka hanya diisi untuk tumbuh kecintaannya terhadap dunia, kepuasannya terhadap syahwatnya. Ini penyebab utama hati yang semestinya suci tapi tidak diisi dengan kesucian ayat Al-Quranul Karim. Ini sebagai isyarat bahwa seburuk-buruk amal seseorang adalah ketika dia beramal, bekerja, berusaha, akan tetapi hatinya menjadi lalai terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus, Allah berfirman, "Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tama'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun." Sesungguhnya orang-orang yang tidak berharap akan pertemuannya dengan kami, Allah Subhanahu wa taala, dan mereka orang-orang yang ridho, puas hati mereka dalam kehidupan dunia, wa tama'annu biha, dan mereka merasa nyaman, tenang, tentram hati mereka oleh kehidupan dunia, oleh dunia wakil, hatinya tenang, senang. Itu namanya itminan, hatinya tenang karena dunia. Walladzina hum an ayatina ghafilun, dan orang-orang yang lalai hati mereka untuk memahami ayat Al-Quranul Karim, maka disebutkan oleh Allah, ulaika ma'wahumun nar. Mereka itulah orang-orang yang akan menjadi penghuni api neraka jahanam disebabkan oleh perbuatan mereka. Perbuatan mereka tidak ahsan, perbuatan mereka tidak baik. Makanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, penyebabnya adalah mereka orang-orang yang punya hati, hatinya fungsi normal, tapi tidak diisi untuk mentadabburi dan memahami ayat Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, walahum a'yunun, mereka punya mata tapi la yubsiruna biha, mereka tidak menggunakan mata mereka untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang buruk amal perbuatannya adalah ketika pandangan matanya hanya tertuju untuk dunia selain daripada Al-Quran. Tapi kebalikan, orang yang biasa menggunakan matanya untuk melihat ayat-ayat Al-Quran atau ayat-ayat kauniyah alam semesta ini, maka itulah contoh kedua bahwa kita sedang berusaha untuk beramal yang berkualitas, yaitu ahsan, beramal yang ahsan. Makanya harus benar-benar kita bisa memastikan
bahwa mata kita, pandangan mata kita ini tidak berkurang, tidak semakin lemah, disebabkan karena terlalu sering kena sinarnya HP. Yang mungkin yang sedang kita baca, kita tonton, kita lihat, itu tidak ada kaitannya dengan ayat Al-Quranul Karim. Makanya berkurangnya pandangan kita seiring dengan bertambahnya usia, jangan sampai kita habiskan dengan cuma-cuma hanya untuk kepentingan kepuasan nafsu yang tidak bisa membekas kebaikan itu kita dapatkan. Kemudian yang ketiga, walahum azanun la yasma'una biha. Mereka itu punya telinga, tapi telinganya tidak mereka gunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Lebih senang telinganya itu digunakan untuk mendengarkan musik-musik, lagu-lagu, lagu cinta, lagu menghujat orang, atau digunakan telinganya ini untuk mendengarkan gosip atau rasan-rasan atau fitnah dan seterusnya jauh dari Al-Quranul Karim. Maka ini pun juga bagian dari seburuk-buruk amal yang dilakukan oleh seseorang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ketetapannya ini berupa ulaika kal an'am. Mereka itulah orang-orang tak ubahnya seperti binatang ternak. Berarti bodoh, enggak ada bedanya. Padahal manusia itu diciptakan fi ahsani taqwim. Yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala amalnya harus ahsan. Amal yang ahsan adalah amal yang berbeda dengan binatang. Sebab binatang ternak punya hati, tapi tidak berfungsi hatinya. Punya mata, tapi yang dilihat hanya rumput hijau. Punya pendengaran yang digunakan, pendengaran itu hanya untuk mendengarkan seruan bosnya atau pemiliknya, mendengarkan untuk dipanggil, datang dan seterusnya, tanpa ada pemahaman sama sekali. Balhum adall, bahkan mereka itu adalah orang-orang yang lebih sesat daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, mereka itu adalah orang-orang yang lalai, orang-orang yang terlena. Ini makna apa? Ahsan, ya? Penggunaan kata ahsan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian dan kehidupan itu karena kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ayyukum ahsanu amala. Yang berarti orang ketika berusaha beramal dengan satu amal yang ahsan, maka sesungguhnya amal yang ahsan itu merupakan contoh syukurnya hamba atas nikmat ahsan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia itu dalam fi ahsani taqwim. Kemudian berikutnya adalah penggunaan kata ihsan. Karena tadi ahsan yang berarti target kita adalah menghafalkan, memahami ayat Al-Quranul Karim. Kita biasa menggunakan mata kita, pendengaran kita, hati kita tertuju untuk ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebab ayat Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas hanya ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran memang kalamullah, bagian dari ayat terpenting. Tapi ayat Allah Subhanahu wa taala yang kedua adalah ayat kauniyah. Ayat kauniyah ini adalah ayat yang di dalamnya apabila kita memandang, apabila kita mendengarkan, apabila kita menghayati, kita mendapati di situ ada Allah Subhanahu wa taala.
Di situ ada Allah Subhanahu wa taala. Ketika pandangan mata kita melihat seseorang, maka yang kita lihat adalah Sang Penciptanya. Atau ketika kita mendengarkan sesuatu, maka yang kita dengarkan tadi tergambar dalam hati kita. Di situ ada Allah Subhanahu wa taala, Sang Penciptanya. Dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan ayat-ayat yang tidak boleh kita lalaikan agar kita mampu menjadi orang yang berbuat ahsan, yang berkualitas dan lebih baik. Ini makna yang pertama, ahsan. Makna yang kedua, ihsan. Seperti contoh yang berarti ahsan itu bisa fi'il atau bisa af'al tafdhil atau isim tafdhil dan seterusnya yang menunjukkan arti lebih baik. Kemudian penggunaan kata masdar yaitu ihsan. Ihsan, penggunaan kata ihsan ini lebih sering Allah Subhanahu wa taala gunakan sebagai perintah ditujukan kepada anak-anak agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa bil walidaini ihsanan." Asal maknanya, susunan katanya asalnya adalah ahsinu. Bil walidaini ihsanan. Berbuat baiklah kalian. Yang dimaksud berbuat baik di sini adalah berbakti kepada kedua orang tua kalian dengan berbakti secara maksimal. Wabil walidaini ihsanan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengulang kembali di ayat yang lain seperti dalam surah Al-Ahqaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsanan." Dan kami Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan. Wasiat dalam arti memerintahkan kepada seluruh umat manusia agar berbuat ihsan terhadap kedua orang tua. Apa yang menjadikan sebab anak manusia mempunyai kewajiban untuk berbuat baik terhadap kedua orang tua? Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, hamalat ummuhu wahnan ala wahn. Di ayat yang lain, hamalat ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Ibulah yang telah mengandung wahnan dalam keadaan lemah, di atas kondisi yang lemah. Di ayat yang lain, berat di atas kondisi yang berat, yang membuat ibu yang mengandung jabang bayi manusia itu merasa tidak nyaman. Wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, di mana masa hamilnya ibu hingga masa menyampainya itu 30 syahra, 30 bulan. Ini pada umumnya. Kalau diambil 30 bulan berarti 6 bulan masa minimal seorang ibu mengandung, meskipun bayinya dalam kondisi masih kecil, biasa ditabung dan seterusnya. Sedangkan masa menyapihnya itu 2 tahun. 6 bulan ditambah 2 tahun, berarti 2 tahun berapa bulan? 24 bulan. 30 syahra, 30 bulan.
Kalau sekiranya seorang ibu itu masa kehamilannya hingga melahirkan itu 9 bulan, ya otomatis masa menyusuinya itu bisa kurang dari 2 tahun. Jadi ini pendapat mayoritas para ulama, artinya Allah Subhanahu wa taala membatasi masa kesempurnaan manusia yang mendapatkan hak dari kedua orang tuanya, dari ibunya. Hatta idza balagha ashuddah, sampai ketika usianya pada usia kuat anak manusia ini, wa balagha 40 sanah, dan usianya sampai pada 40 tahun, qala, maka wajib berbuat ihsannya anak kepada kedua orang tua tadi adalah disempurnakan dengan doa. Doanya adalah Rabbi auzi'ni, ya Allah, bimbinglah aku an ashkura ni'matak, untuk dapat mensyukuri nikmatmu yang telah engkau berikan kepadaku, sehingga aku bisa menjadi manusia seperti ini. Allati an'amta alayya, yang telah engkau anugerahkan kenikmatan itu kepadaku. Wa ala walidayya, dan nikmat yang telah engkau berikan kepada kedua orang tua. Nah, nikmat apa itu? Nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kedua orang tua, yaitu nikmat ketika anak ini menjadi anak yang soleh bagi kedua orang tuanya. Siapa anak yang soleh? Adalah anak yang mampu berbuat ihsan yang disempurnakan dengan doa. Sebab orang itu atau anak itu belum dikatakan sebagai anak yang soleh jika dia melupakan orang tuanya dalam berdoa. Artinya kalau doa Allahumma ya Allah inni as'aluka urzuqni, ternyata dia melupakan orang tuanya untuk disertakan dalam doa, masih belum dikatakan sebagai anak yang soleh. Dan ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah memerintahkan ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, maka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala khususnya ketika kalian berusia kuat, yaitu berusia dewasa, dan lebih khusus lagi ketika kalian berusia dewasa, berdoalah dengan doa ini, ya Allah, bimbinglah aku untuk dapat mensyukuri nikmat yang Kau berikan kepadaku dan nikmat yang Kau berikan kepada kedua orang tua, yaitu nikmat iman, nikmat menjadi diri ini sebagai orang yang soleh. Wa an a'mala salihah, dan bimbinglah aku ya Allah untuk menjadi orang saleh, orang yang bisa beramal saleh. Wa an a'mala salihah wa aslih li fi dzurriyyati, dan jadikanlah pula anak keturunanku nanti pun juga orang-orang yang saleh. Tardah wa an a'mala salihan tardah wa aslihni fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, sesungguhnya aku bertaubat kepadamu ya Allah dan aku termasuk orang-orang muslim. Ini doa, ini bagian yang dimaksud dengan ihsan. Wa bil walidaini ihsana, dan orang-orang yang mampu berbakti kepada kedua orang tua pun jaminannya adalah lafi na'im, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surah Al-Mutaffifin, begitu pula dalam surah Al-Infitar, bahwa orang-orang yang mampu berbakti kepada kedua orang tua dengan mampu memberikan ihsannya atau kesolehannya, Allah memberikan gelar khusus berupa al-abrar. Al-abrar itu dari kata-kata birrul walidain, jamaknya adalah abrar, dan penggunaan kata abrar itu diulang oleh Allah Subhanahu wa taala secara berurutan dari surah Al-Infitar
dan surah Al-Mutaffifin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal abrara lafi na'im." Sesungguhnya orang-orang yang abrar adalah benar-benar berada dalam kenikmatan hidup mereka. Makanya ada kaitannya dengan kita berada di majlis ilmu seperti ini yang mendapatkan jaminan aman tadi dari Rasulullah SAW. Fawa aminun, maka amalan yang paling utama bagi orang yang bisa mendatangi majlis Al-Quranul Karim ini adalah mampu berbakti kepada kedua orang tua, sehingga gelar al-abrar yang berujung pada jaminan na'im, kenikmatan dan keamanan itu benar-benar dia dapatkan. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam sebuah hadis telah menjelaskan terkait dengan makna al-abrar. Apakah kalian tahu makna al-abrar itu? Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, "Innama sammahumullahu al-abrar." Sesungguhnya hanyalah penamaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dengan sebutan al-abrar itu disebabkan karena baru al-aba wal abna, karena mereka itu adalah orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan berbuat baik, penuh kasih sayang terhadap anak-anaknya. Dengan cara apa? Seperti tadi yang kita bacakan dalam doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati, ya Allah, jadikanlah pula anak-anak keturunanku nanti menjadi anak-anak yang saleh bagi diriku sebagai orang tua, sebagaimana engkau menjadikanku sebagai anak saleh bagi kedua orang tuaku. Maka orang-orang abrar di sini dipastikan akan berhak mendapatkan jaminan lafi na'im dari Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya terus nikmat di dunia hingga di akhirat nanti. Ini rahasia ihsan di mana Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ahsana yuhsinu ihsanan. Kemudian sekarang sifat Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata muhsin sekarang ya. Kalau ahsan sudah amalnya harus istimewa. Keistimewaan itu diwujudkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf tadi, yaitu hatinya harus disibukkan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, memahami ayat Allah. Kemudian pandangannya pun juga tertuju untuk ayat Allah Subhanahu wa taala. Pendengarannya pun juga khusus untuk ayat Allah Subhanahu wa taala. Artinya ayat Allah Subhanahu wa taala yang apabila dibaca, difahami, kemudian didengar akan menjadikan sebab tambahnya iman seseorang kepada Allah. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Apabila dibacakan ayat Al-Qur'anul Karim maka bertambahlah iman mereka. Itu ahsan, sudah kita bahas. Ahsan yang menjadikan sebab perbedaan telak antara manusia dengan binatang dari ahsan ini. Kemudian yang kedua tadi adalah terkait dengan ihsan adalah kebanyakan birrul walidain, berarti berbuat baik kepada sesama. Dalam hal ini khususnya kepada kedua orang tua dan berbuat baik pula terhadap anak-anak kita, untuk menjadikan diri kita dan anak kita menjadi anak-anak yang saleh, yang bisa memuliakan kedua orang tua kita. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan sifat muhsin. Muhsin itu sifat. Kalau ihsan itu masdar. Kalau ahsan itu bisa fi'il, bisa isim. Kalau isim tafdhil namanya. Kalau sifat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak tempat dalam Al-Qur'anul Karim, seperti contoh dalam surah Adz-Dzariyat
Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu mendapatkan jaminan tetap berada dalam surga nanti. Mereka mendapati surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Sebagai tanda kehidupan yang abadi didapati oleh orang-orang mukmin berada dalam kenikmatan yang nyata. Akhirina ma atahum rabbuhum. Mereka memperoleh, mengambil, mendapatkan segala apa yang Allah berikan kepada mereka. Walakum fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladdu al-a'yun. Setiap orang-orang mukmin saat berada dalam surga itu, hatinya kerentak ingin sesuatu, langsung Allah Subhanahu wa taala menghadirkan dan menyediakan tanpa menunggu waktu. Langsung seketika itu. Hanya kerentak tidak sampai terucap aku ingin ini, langsung kerentak sudah otomatis. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan. Akhirina ma atahum rabbuhum. Apa yang menjadikan sebab begitu tingginya derajat orang-orang yang bertakwa, begitu besarnya kemuliaan yang dimiliki oleh orang yang bertakwa di dalam surga nanti? Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Karena mereka itu waktu di dunia adalah orang-orang yang muhsin. Dari kata ahsana, ihsan bahwa muhsin, jadi orang yang berbuat baik. Berbuat baiknya orang-orang yang bertakwa itu dalam bentuk apa? Muhsinnya mereka itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran. Allah berfirman, "U'iddat lil muttaqin." Surga yang luasnya abwas samawati wal ardh, seluas langit-langit dan bumi, itu disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu mereka yang menginfakkan dari sebagian harta yang Allah rezekikan kepada mereka. Mereka menginfakkan dalam keadaan sarra, itu senang, wad dharra, dan melarat, itu susah. Artinya mereka adalah orang-orang yang tidak membatasi kondisi waktu untuk menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah. Dan ini yang boleh diirihin satu di antara dua yang boleh diirini, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fi ithnatain. Tidak ada iri yang diperkenankan dalam Islam kecuali satu di antara dua. Apa itu? Yang pertama, rajulun atahu Allahul Qur'an fahuwa yaqra'uhu ana al-laili wa atraf an-nahar. Seseorang yang boleh diiri itu adalah karena hafal Al-Qur'annya. Yang karena hafal Al-Qur'annya lah dia mampu membaca secara istiqamah di waktu-waktu malam dan di waktu-waktu siang. Ini yang boleh diiri. Yang pertama adalah iri terhadap seseorang yang hafal Al-Quran, yang mana karena hafalannya itu dia mempunyai amalan istimewa. Istimewanya adalah dia mampu membaca Al-Quran di waktu-waktu malam, yang berarti saat kondisi suasana sepi, gelap gulita, tidak ada cahaya, saat kebanyakan orang tertidur pulas di waktu malam harinya, dia justru malah bangun untuk membaca Al-Quranul Karim. Dan ini merupakan keistimewaan yang boleh diiringi. Ya, yang pertama ini, sebagaimana keistimewaan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam
Surah Al-Imran pula juz 4 Allah berfirman laisu sawa'a. Antara orang mukmin satu dengan orang mukmin yang lainnya itu tidak sama. Baik dari kualitas imannya, keilmuannya, dan amal solehnya. Sehingga pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya pun juga tidak sama antara satu dengan yang lain. Orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang disediakan kemuliaan pahala yang istimewa itu adalah min ahli kitab ummatun qa'imah, yaitu umat yang istiqamah yatluna ayatillah, yang mampu membaca ayat-ayat Allah ana al-laili di waktu-waktu malam. Wa hum yasjudun, sedangkan mereka adalah orang-orang yang sujud. Nek pingin iri yang pertama inilah iri untuk bisa menjadi orang yang hafal Al-Quran dengan ciri-ciri kriteria seperti ini. Sehingga orang yang hafal Al-Quran meskipun lancar hafalannya, sering undangan sana dan sini, tapi nek begini tidak diisi dengan membaca Al-Quran. Dia tidak mampu membaca Al-Quran di malam hari. Membaca Al-Qurannya hanya di siang hari masih belum patut untuk diiringi. Yang kedua yang patut diiringi adalah wa rajulun atahu Allahu malan, seseorang yang diberi harta yang banyak oleh Allah, rizki yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala, fahuwa, sedangkan dia yunfiqu ana al-laili wa atrafan nahar, dia dengan banyaknya harta yang Allah rizkikan kepada dia gunakan untuk menolong orang, membantu orang, menginfakkan sebagian hartanya baik di waktu malam ataupun di siang hari. Artinya tidak dibatasi. Dalam kondisi apapun mereka sedang infak, baik dalam kondisi sedang susah ataupun senang. Makanya di antara keistimewaannya orang-orang mukmin itu adalah meskipun susah itu, meskipun kepaten, disempat-sempatkan untuk bersedekah. Dalam rangka apa? Mengamalkan sifat yang ada pada diri orang yang bertakwa. Padahal susah, ya susah, tapi ijik sempat awak ya, ngedut dan seterusnya. Masa atau sedekah masih tetap infak. Ngapain orang susah kok disibukkan dengan apa? Memberikan jamuan pada si orang-orang yang takziah dalam rangka ini, mengamalkan sifat mulia yang ada pada diri orang yang bertakwa. Yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Tidak dibatasi oleh kondisi situasi apapun. Mereka tetap mempunyai sifat loman, tidak dibatasi, dan kita dilarang keras menghalang-halangi orang lain ketika mereka ingin bersedekah kepada orang lain meskipun dalam kondisi susah. Sebab hakikatnya infak itu tidak dibatasi. Semuanya mempunyai kewajiban sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, di antara sifat yang ada pada diri orang yang bertakwa adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Berbeda dengan zakat. Kalau zakat dibatasi hanya untuk orang kaya, yang kekayaannya sudah sampai satu nisab, itu orang kaya. Tapi orang miskin pun masalah infak tidak bisa tidak. Jangan menolak infak karena alasan miskin, tidak boleh. Orang yang menolak infak karena alasan miskin itu akan terjerumus dalam kemunafikan. Sebagaimana itu diabadikan oleh Allah dalam surah Taubah, wa minhum man 'ahadallah. Ada di antara mereka yang bersumpah demi Allah, la in atana min fadlihi lanasaddaqanna, sekiranya Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kami, baru kami mau bersedekah. Infak sedekah kami hanya terbatas kanggo wong sing
akeh duit. Ketika hartanya pas-pasan dia menolak untuk infak dan sedekah. Maka orang seperti ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Falamma atahum min fadli bakhiru bihi." Biasanya orang seperti ini ketika benar-benar sesumbarnya itu diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberi tambahan rezeki oleh Allah, maka apa yang terjadi? Dia menjadi orang yang bakhil. Mengapa? Karena kelomanan itu tidak dibiasakan saat dia dalam kondisi miskin. Makanya kita hendaknya membiasakan anak-anak kecil kita setiap kali ke masjid dikawani duit, orang nyelengi. Sebagaimana orang tua kita dulu waktu kita masih kecil. Setiap kali mau ke masjid mesti disangoni duit 500 ripis, biyen 500 ripis pakai, atau diberi 1000 dan seterusnya. Untuk dilepokno celengan dulu biasanya menamai celengan, kotak infak sebagai celengan, karena hakikatnya orang memasukkan sebagian rezekinya ke kotak amal itu bukan berarti hilang hartanya, tapi menjadi celengan yang akan kita dapatkan di kemudian hari dari Allah Subhanahu wa taala. Wal kaziminal ghaib, dan mereka orang-orang yang menahan amarah dan emosinya untuk dilampiaskan kepada orang yang dimarahi atau melampiaskan pada siapapun dan pada apapun, ditahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, dan mereka orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian ditutup oleh Allah di sini, wallahu yuhibbul muhsinin. Itulah orang-orang yang baik itu. Ya. Orang-orang yang baik itu seperti itu. Ciri-cirinya. Muhsinin. Ini secara umum, muhsin terkait dengan kebaikannya yang diberikan kepada orang lain. Allah yuhibbul muhsinin. Kemudian disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang muhsin itu adalah qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit tidurnya di malam hari. Artinya sedikit tidurnya di malam hari, karena waktu malam lebih banyak digunakan untuk munajat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang muhsin, ya. Orang muhsin itu enggak kakean turu di waktu malam hari. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mengutamakan waktu malam hari sebagai bukti akan muhsin seseorang? Hal ini disebabkan karena orang muhsin itu adalah orang yang mukhlis, orang yang ikhlas dalam beramal. Sedangkan orang itu tidak mungkin bisa mengikhlaskan amal perbuatannya kecuali dia mampu beramal di saat tidak dilihat orang. Dia mampu beramal di saat kebanyakan orang dalam kondisi loyo, lemah, tidak mampu bertahan, maka dia sendiri yang mampu bertahan untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashar, hingga waktu sahur, ketika masuk waktu sahur menjelang subuh, mereka yastaghfirun, memanjatkan doa istighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibun lid'awati qadir dan seterusnya. Penting sekali. Ini berkaitan dengan ihsan, dan ihsan ini mulai dari ahsan, beramal yang berkualitas, atau ihsan berbakti kepada kedua orang tua, atau berbuat baik mengkader anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, atau ihsan yang berarti istiqomah dalam beramal, baik infak, tidak menampakkan emosi kita, amarah kita terhadap orang lain, atau dalam hal ihsan yang berarti menjadi pemaaf atas kesalahan orang lain. Ini semuanya tidak mungkin bisa kita lakukan kecuali dalam amal yang kita lakukan semuanya itu
kita mampu mendatangkan rasa seakan-akan kita melihat Allah atau kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat ditanya oleh malaikat Jibril untuk menjelaskan kepada malaikat Jibril tentang makna dari ihsan. Ihsan yang mencakup tadi ahsan, mencakup ihsan dan mencakup muhsin tadi. Bagaimana caranya? Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, "Anta 'abudallah ka'annaka tara, fa in lam takun tara, fa innahu yarak." Hendaknya kamu bisa memastikan bahwa kapanpun kamu berada, dimanapun kamu, kondisi apapun, hendaknya kamu menjadikan kegiatanmu, aktivitasmu semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana saat kamu beribadah seperti itu dalam kegiatan apapun kamu merasa seakan-akan kamu melihat Allah, atau jika kamu tidak bisa, kamu hendaknya merasa dipantau dan selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kami sampaikan terkait dengan pentingnya atau urgensi ihsan dalam Islam, sehingga apabila ihsan ini dalam 3 penggunaan kata kita mampu menyempurnakan sesuai dengan porsi masing-masing kata ahsan, ihsan dan muhsin, niscaya insyaallah kemuliaan pasti akan Allah berikan kepada kita, anak keturunan kita dan keluarga kita, khususnya kedua orang tua kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya, sebagaimana dalam sebuah hadis ketika orang tua kita di alam kubur hingga hari kiamat nanti, di alam kubur mereka terangkat derajatnya, bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, anna li hadhi?" Ya wahai Allah Tuhanku, dari mana aku dapatkan derajat ini terus naik? Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Bistighfari waladika laka." Disebabkan karena baiknya anakmu kepadamu, baktinya anakmu terhadap kamu. Dalam bentuk apa? Istighfarnya anakmu kepada kamu. Istighfar kan bagian dari ihsan, sebagaimana kita sampaikan tadi. Disebabkan karena istighfarnya anakmu untukmu. Karena itu tidak ada bacaan istighfar yang kita baca untuk kedua orang tua kita. Astaghfirullahaladzim li wali wa lidayya, atau Allahumma gfirli wali wa lidayya warhamhuma kama rabbani shaghira, melainkan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kedua orang tua kita. Setiap doa yang kita panjatkan, subhanallah, orang tua kita amat sangat bahagia dan senang karena kesalehan kita yang dibuktikan dengan amal soleh dan doa untuk kedua orang tua kita. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya minta maaf. Yang sebesar-besarnya ada pertanyaan.